Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sore ini saya bersama dengan seorang narasumber, namanya Ulfa. Ulfa siapa sih nama lengkapnya? Nama lengkapnya Rodia Jimria Ulfa. Ulfa. Nah, sekarang podcast kali ini kita akan bicara tentang obrolan edukasi yang akan membahas tentang bagaimana menginspirasi, kemudian bagaimana mengedukasi kepada orang banyak. Saya pengen tahu nih dari Ulfa, sudah berapa tahun tugas menjadi seorang poluan? Kalau dikatakan tahun belum, saya dilantik itu tanggal 2 Maret 2020. Jadi 3 atau 4 bulan. 4 bulan tugas. Nah, selama bertugas ini gimana? Apa yang dirasakan? Pastinya kalau dikatakan pengalaman itu kayak nggak semua orang bisa dapat lah. Nggak semua orang bisa dapat. Iya. Kawan-kawan pengen tahu nih Pak, cita-cita itu apa perlu dimiliki setiap orang? Kalau menurut saya, cita-cita itu sangat penting. Cita-cita itu bisa jadi target bagaimana kita akan menentukan langkah kita untuk mengarah bagaimana, kan cita-cita itu kita mau jadi apa ke depannya. Iya. Kalau kita tidak tahu mau jadi apa ke depannya, bagaimana kita bisa mengambil langkah pertama agar yang kita cita-citakan itu bisa menjadi seperti yang kita harapkan alias tercapai. Iya. Nah, orang-orang pengen tahu nih Ulfa, untuk menjadi Ulfa seperti bagaimana? Mungkin ada tipsnya harus begini nih. Kalau dikatakan untuk menjadi saya itu agak ini ya, maksudnya jadilah diri sendiri tapi dalam versi yang baik. Saya juga kan sebelumnya bahkan sampai sekarang itu masih belum baik. Iya. Intinya itu belajar intinya bagaimana kita mau dan berusaha untuk menjadi versi kita yang paling baik gitu. Oke. Nah, mungkin ada tips ini saat kawan-kawan pengen menjadi seperti profesinya Ulfa saat ini, itu gimana? Yang pastinya harus ada persiapan. Yang bisa dalam tes polisi itu banyak yang harus kemampuan yang harus kita miliki. Yang pertama itu kemampuan jasmani, kemudian kemampuan akademik, kemampuan psikologi, dan masih banyak yang lain. Intinya itu kita harus bisa melewati semua tahap-tahap kualifikasi, maksudnya semua tahap-tahap tes yang ada di tes polisi tersebut. Apa yang memotivasi Ulfa sehingga bisa menjadi seorang polisi, khusus poluan? Kalau motivasi itu banyak ya. Salah satunya malah lucu ceritanya. Iya. Sebenarnya saya itu tidak mau jadi polisi. Iya. Bukan tidak mau, keinginannya itu lebih mau ke jadi pengusaha gitu. Tapi mama saya itu pernah cerita, dia waktu masih muda itu pengen jadi polisi. Iya. Tapi malah orang tua dan lingkungannya yang tidak mendukung. Sedangkan saya kan kakak, keluarga, orang tua terutama sangat mendukung. Jadi kenapa saya tidak coba, kan begitu. Kemudian kakak saya juga sering cerita waktu dia kan pernah tes juga kan, tapi belum rezeki ya. Dan alhamdulillah sekarang saya lah yang jadi. Iya, alhamdulillah. Jadi ini hasil dari doa-doa orang-orang terdahulu. Nah, yang lucunya itu apa ya? Saya sampai sekarang itu belum ganti status. Waktu saya tes itu saya pasang ini, nanti di saya screen terus ditampil. Ini saya belum pernah ganti status WA ini mulai dari sebelum tes sampai sekarang. Doa ibu dapat menembus langit. Masya Allah, luar biasa. Itu yang pasti menjadi motivasi terbesar Ulfa ya. Doa. Coba mungkin bisa dijelaskan nih, doa ibu dapat menembus langit itu gimana? Bagaimana ya? Walaupun kita berusaha sekeras bagaimanapun, tapi kalau kita tidak dapat ridho, kita sering melukai hati orang tua kita misalnya tanpa disengaja, kita masih belum bisa berbakti sepenuhnya sama orang tua kita,
itu apa, Allah itu maksudnya bukan dari keyakinan masing-masing. Tuhan itu tidak akan memberikan jalan yang lapang. Pasti ada saja halangan atau rintangan. Tapi kalau kita benar-benar mengandalkan doa kita, doa orang tua, usaha, itu insya Allah pasti akan ada jalan yang lapang dan lurus tanpa halangan. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Iya. Selama kita mau berusaha, kekeh untuk berusaha pasti akan dapat. Diiringi doa. Diiringi doa. Dan kenapa surga itu berada di telapak kaki ibu? Karena memang di situ tempat dari segala tempat. Untuk mengadukan itu pasti adalah di situ kan. Nah, teman-teman pengen tahu nih Bapak juga. Dulu kan background organisasinya adalah pramuka nih. Nah, kawan-kawan ini pengen tahu apakah make sense itu antara pramuka kemudian polisi? Sangat-sangat. Ya. Jadi saya itu waktu SD sudah ikut pramuka. Kemudian SMP itu karena sekolah saya baru, jadi saya off dulu kan. Kemudian pas SMA saya sambung lagi pramuka. Di pramuka itu kita diajarkan banyak hal. Yang saya sayangkan kan sekarang banyak anak-anak yang udah malas-malas ikut organisasi gitu. Menurut saya lebih baik kita itu bisa lebih banyak beraktivitas di luar gitu, jangan cuma di dalam pegang HP, main game, sosmed, apalah. Lebih baik kita keluar, bisa menambah lebih banyak pengalaman dengan berorganisasi. Dan organisasi yang paling, menurut saya yang paling terlove itu pramuka. Oke. Salam pramuka. Nah, ini nih lupa ini. Sekarang kan di tengah pandemi saat ini banyak generasi yang saat ini tuh kaum rebahan. Tapi pada dasarnya kita harus rebahan, berarti harus membuat perubahan nih. Mungkin ada tips-tips selama kita teman kawan-kawan rebahan nih, ada tips yang perlu dikerjain gitu. Apalagi yang pas karantina itu, rebahan terus. Menurut saya rebahan gak apa-apa asal produktif, kan? Contohnya itu kayak gini kan, bikin YouTube, kontennya harus bagus, terus edukasinya harus dapat. Yang penting positif sih intinya. Nah ini nih, mungkin ada harapan yang sampai saat ini belum terwujud. Lain kalau membahagiakan orang tua, insya Allah sekarang sudah pasti ya kan. Mungkin ada harapan-harapan ke depan yang mungkin belum terwujud sampai saat ini. Kalau harapan pasti banyak. Salah satunya kan kuliah. Kan sebenarnya saya kan letting itu kan ada di polisi kan ada lettingan. Saya letting 44, 48. Sebenarnya itu sudah bisa kuliah. Letting saya yang di Mabes Polri sudah ada yang kuliah di Baharkam. Kami itu telat mendaftar. Sebenarnya sebelumnya saya sudah kuliah ekonomi di Unhalu, tapi saya stop karena mau fokus tes waktu itu. Jadi harapannya sih pengen kuliah. Di Polri itu kan ada namanya percepatan kenaikan pangkat. Itu syaratnya harus ada sarjana. Kalau sarjana itu percepatannya 1 periode atau 1 tahun. Ada juga yang namanya Dikjur, itu pendidikan kejuruan. Percepatannya itu 6 bulan. Jadi tunggu-tunggu aja sih ini. Harapannya pengen kuliah, pengen Dikjur. Oke, itu harapan dari Ulfa. Nah, gini Ulfa nih. Orang kan sekarang ini banyak orang bingung ini untuk menentukan cita-cita saya harus gimana gitu. Mungkin ada tips yang dari Ulfa untuk bagaimana bisa menentukan cita-cita. Kalau cita-cita kan tadi itu harapan itu bisa kita mulai dari passion kita kan. Passion. Misalnya ada yang mau cita-citanya jadi YouTuber, ya fokus belajar ngedit, cari inspirasi konten-konten yang bagus. Cita-citanya mau jadi Polri, ya harus latihan fisik, kemampuan otak, psikologi harus belajar. Kalau mau jadi pelaut, pelayaran bisa. Ya, tapi saya pengen tahu nih, kok memilih menjadi tugas di Polairut ini? Ceritanya kan gini,
waktu awal-awal tuh kan ada namanya apa sih namanya, pengenalan di Polri, kayak orientasi begitu. Setelah kita dilantik kan libur dulu, habis libur masuk ke Polda. 1 bulan itu kami dikasih pengenalan fungsi-fungsi Semua Satker, fungsi. dari Intel, Reskrim, Iya. banyak lah pokoknya. Sebenarnya saya tuh maunya dulu kayak Reskrim nangkap orang, Intel, undercover, menyamar gitu kan. Iya. Tapi pas dari Direktorat Polairut ini yang sosialisasi mengenalkan direktorat ini, kok saya jadi suka gitu, Iya. cinta sesuai dengan passion saya. Gue banget begitu gue ya. banget. Pas dikasih tahu juga kalau Direktorat Kepolisian dan Perairan dan Udara Polda Sultra ini belum ada perempuannya. Iya. Saya kaget, kok bisa gitu. Jadi kayak saya tuh semakin tertarik begitu. Iya. Terus di sini juga saya kan ini waktu pramuka malah dikenalkan diving. Terus saya kan alumni Purna Rainas. Oke. Ya, saya ini Purna Rainas tahun 2017. 2017. Jakarta Cibubur. Jadi kayak semua pengalaman saya yang saya harapkan itu kayak di sinilah kayak connect gitu. Iya. Bisa cek di IG saya. Iya, nanti jangan Nanti lupa. lihat foto saya. Iya, tapi jangan di DM mulai ya. Oh, jangan. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih, Ulfa. Mari kita memberikan spirit untuk kawan-kawan yang saat ini lagi berjuang nih untuk menentukan nasib ke depan. Mungkin inspirasi Ulfa untuk menjadi sampai seperti sekarang. Intinya itu berusaha, banyak-banyak berdoa, rajin belajar. Jangan gini. Jangan sampai putus asa, pantang menyerah gitu. Harus, kalau orang berusaha sampai keringat, kita berusaha sampai berdarah. Ada istilah yang mengatakan paksa, gimana sih? Coba, paksa, biasa. Jadi kalau kita sudah mencoba, batas kemampuannya sampai mana, orang sampai mana, kita harus lebih, harus paksa. Nanti kalau kita sudah paksa, nanti itu akan terbiasa. Kita itu harus mempush diri kita sendiri untuk menjadi versi yang lebih baik tadi. Oke, kalau orang melakukan sejam, maka kita harus 2 jam. Orang melakukan sehari, maka kita harus 2 hari. Mungkin itu cara memaksa. Ya. Oke. Jadi mungkin itu saja obrolannya, Ulfa. Atau masih ada yang mau disampaikan? Cukup sih. Intinya semangat. Nanti kalau masih mau tanya-tanya lagi, silahkan Ya, di DM. di DM saya atau Nanti ada kakak. di kolom deskripsi. Iya. Di kolom deskripsi di bawah. Oke, mungkin sekian obrolan kita sore ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan dan bisa memberikan edukasi untuk kawan-kawan. Jangan lupa like serta subscribe channel ini. Dan ketika ada komen, silakan tulis komen di bawah ini. Sekian dan terima kasih, Ulfa. Hormat dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.